Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umam Kreatif. Yang pengen diubah namanya tapi belum tahu caranya gimana. Oke, di video kali ini kita akan sekali-sekali bikin konten membahas lagi seperti kemarin. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah, karena ini adalah bulan Oktober dan kita lagi ada event tentang Spooktober, kali ini kita akan bahas Kamen Rider yang memiliki desain gotik. Di sini yang harus digarisbawahi adalah Kamen Rider dengan desain gotik. Jadi seperti Den-O, walaupun memiliki tema iblis di storynya, tapi dari desain Kamen Rider Den-O itu sendiri tidak ada unsur gotik sama sekali. Jadi kita nggak akan masukin Den-O-nya di list ini. Ya, sekalian saya akan singgung action figure yang pada umumnya saya review di channel ini, oke? Nah, baiklah, kita langsung masuk ke list dari Kamen Rider dengan desain gotik. Yang pertama ada Kamen Rider Hibiki. Oke, jadi Kamen Rider ke-6 di era Heisei ini masuk ke daftar kita kali ini. Apalagi kalau bukan bentuknya yang mengambil tema dari Oni. Bentuk wajahnya yang ciri khas banget dan tidak ada unsur mata serangga seperti Kamen Rider sebelumnya, dengan warna tubuh ungu Maziora, membuat Kamen Rider Hibiki ini masuk ke jajaran desain gotik kita kali ini. Oh ya, apa itu Oni? Oni adalah makhluk kuat atau jahat dan menakutkan yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural dalam kepercayaan Jepang. Ia datang dari dunia lain membawa bencana atau nasib baik. Kekuatan spiritual yang dimilikinya begitu menakutkan dan dipercaya memiliki kekuatan baik sekaligus jahat, sehingga menjadi objek pemujaan sekaligus dihindari kehadirannya. Ya, Oni ini termasuk salah satu jenis kayak siluman ataupun iblis mungkin. Ya, kalau teman-teman nonton Kimetsu no Yaiba, seperti itulah Oni. Oke, dalam sejarah Jepang, asal-usul Kamen Rider Hibiki ini sudah ada dari zaman Jepang dahulu kala. Tepatnya saat zaman makhluk besar atau bisa dibilang dengan Makamo yang sering memakan dan mengganggu manusia pada zaman tersebut. Di antara manusia yang menjadi korban ini, ada manusia-manusia yang berlatih untuk bisa menggunakan kekuatan iblis untuk bisa bertarung dengan Makamo yang sering mengganggu manusia ini, dan mereka disebut dengan Oni. Oke, jadi Kamen Rider Hibiki ini mengambil tema dari Oni. Ya, kalau teman-teman tahu sendiri Oni itu seperti apalah kan? Ya, desainnya pun juga gotik-gotik gimana gitu Hibiki. Oke, selain Hibiki ada juga Kamen Rider Oni yang lainnya seperti Kamen Rider Ibuki, Todoroki, Zanki, Danki, Sabaki, Eiki, Suki, dan Rider pendukung seperti Akira dan juga Kyosuke. Belum cukup di seriesnya, masih ada rider tambahan di movie-nya. Kamen Rider Kabuki, Toki, Kirameki, Nishiki, Habataki. Yang saya pribadi, saya lebih suka rider-rider yang ada di movie ketimbang di series ini. Satu kata aja sih, mampus buat pecinta Hibiki jika Bandai ngeluarin semua figur SAF-nya. Tapi tenang aja, karena Bandai nggak ngerilis semuanya. Sejauh ini hanya ada 3 SAF yang sudah dirilis oleh Bandai untuk series Kamen Rider Hibiki ini, yaitu adalah Kamen Rider Hibiki, Todoroki, dan juga Ibuki, serta Hibiki Kurenai dalam bentuk Shinkocho Seho. Jadi semuanya Shinkocho Seho. Saya masih nunggu final form dari Hibiki, yaitu adalah Armed ya. Ya, seperti itu, karena itu memang benar-benar bagus sih. Oke, kita next. Berikutnya ada Kamen Rider Shin dalam wujud monster. Oke, jadi Kamen Rider Shin ini tayang di tahun 1992 dalam bentuk movie, yaitu menceritakan Shin Kazamatsuri, pembalap motor yang berhenti untuk membantu ayahnya yaitu Dr. Daimon dalam meneliti obat untuk kanker. Nah, namun yang tidak dia ketahui, tubuhnya itu sudah disusupi oleh belalang yang membuat Shin ini dapat berubah menjadi Kamen Rider Shin. Yang kalau teman-teman pernah lihat, ini adalah proses henshin yang benar-benar mengerikan. Jadi dari semua Kamen Rider ini yang memang benar-benar mengerikan. Jadi badannya itu bisa membelah ataupun gimana ya, kayak hardcore gitulah. Pokoknya agak serem kalau nonton Shin ini. Shin bisa dibilang Kamen Rider yang memiliki perubahan yang paling mengerikan, bener. Oke, di sini ada fakta yang menarik tentang Kamen Rider Shin. Katanya Kamen Rider Shin ini yang kita ketahui dalam wujud pertama ini masihlah wujud pertama. Pada akhirnya diceritakan Shin dapat mengendalikan kekuatannya dan memiliki belt sehingga dia bisa memiliki armor seperti Kamen Rider lainnya. Yang menjadi permasalahannya adalah sayang banget Ishimori meninggal sebelum desain itu benar-benar terjadi. Jadi misalkan ini terjadi mungkin seperti Black kan punya Batamen ya. Batamen sebelum berubah jadi Black dia jadi Batamen dulu. Nah, Shin ini dia berubah Shin dulu, terus dia berubah jadi Kamen Rider Shin dalam bentuk yang armor. Tapi sayang itu nggak pernah terwujud sampai sekarang. Oke, untuk action figure yang ada di Kamen Rider Shin ini ada SAF,
SAF sudah merilis Kamen Rider Shin, dan juga ada SIC dalam dua bentuk seperti Kamen Rider Shin pada umumnya, dan juga Kamen Rider Shin yang memiliki memiliki 6 tangan kalau nggak salah, 6 tangan dan juga 3 kepala. Serem pokoknya. Oke, jadi itu untuk Kamen Rider Shin yang memiliki motif ataupun desain gotik berupa monster. Kita next. Berikutnya ada Kamen Rider Wizard. Sebenarnya agak mempertimbangkan kalau kita memasukkan Wizard ini di dalam jajaran list Rider dengan desain gotik. Tapi balik lagi konsep dari Rider tersebut. Kamen Rider Wizard merepresentasikan penyihir. Tahu kan penyihir? Sesuatu yang dekat dengan kesesatan, kemusyrikan, spooky, dan juga gotik. Dan itu aja sih. Oke, jadi sebenarnya yang lebih gotik itu bukan si wizardnya kalau menurut saya, melainkan si Westman-nya. Bentuk dan perawakannya seperti penyihir atau penyembah sekte, menggunakan jubah panjang dan juga tudung penutup kepala. Yang membedakan dia berwarna putih aja sih, yang kelihatan jadi kayak baik gitu. Oke, notabene ini memang benar-benar melekat dengan unsur spooky dan juga mistis di sepanjang seriesnya. Oke, Kamen Rider Wizard menceritakan seorang pemuda bernama Harumo siapa anjir? Haruto. Pemuda bernama Haruto yang mendapatkan cincin sihir yang diberikan penyihir putih yang bertujuan untuk melindungi harapan umat manusia. Ya, kira-kira seperti itulah ceritanya. Untuk rider-rider lain yang di series Kamen Rider Wizard ini nggak ada unsur konsep gotik sama sekali. Ya, cuma muka cincin aja sih. Bahkan secondary ridernya itu bertemakan Matador, yaitu adalah Kamen Rider Beast. Terus kenapa aku masukin ke list ini? Ya karena itu tadi. Si Westman ini ada sedikit unsur dari tema penyihir. Udah lah, next aja lah. Oh ya, untuk Kamen Rider Wizard ini sudah banyak sekali SAF figurnya yang rilis dalam bentuk oldnya atau bentuk terdahulunya, yaitu ada Kamen Rider Wizard dengan 4 elemen ataupun juga 4 formnya, serta 4 wizard dalam bentuk dragon elemennya kalau nggak salah, yang 4 warna itu biru, kuning, hijau, merah, serta juga ada final formnya Wizard Infinity dan Kamen Rider Beast serta motor si wizardnya. Oh, ada juga SAF monsternya seperti Phoenix dan juga Medusa. Untuk versi Shinkocho Seiho-nya yang baru rilis SAF figure Kamen Rider Wizard Flame style-nya itu sudah pasti. Dan juga ada secondary rider-nya, yaitu adalah Kamen Rider Beast yang terjual terpisah dengan ACC ataupun aksesoris mantle milik si Beast ini. Oke, kita next. Berikutnya ada Kamen Rider Kiva. Sudah jelas bukan kalau Kamen Rider Kiva ini memang benar-benar mengusung tema gotik, apalagi kalau bukan vampir Eropa. Desain Kiva sangat kental dengan unsur kelelawar. Selama seriesnya berlangsung, banyak sekali ornamen-ornamen ciri khas kerajaan Eropa. Ditambah lagi ada ornamen kaca patri di setiap ras fangayanya berubah. Dan apalagi saat berada di Kastil Doran, yang benar-benar berasa seperti istana vampir ataupun Dracula. Jadi bisa disimpulkan kalau Kamen Rider Kiva ini mengusung tema gotik, yaitu vampir. Kamen Rider Kiva sendiri memiliki desain yang memang benar-benar gotik dengan muka ataupun visir matanya itu yang sama seperti sayapnya Batman atau sayapnya kelelawar seperti itu, dengan rantai-rantai yang seakan-akan baru keluar dari peti, dan juga ada ornamen-ornamen Eropa di sekujur tubuhnya si Kiva ini. Jadi kayak berasa vampir milenium gitulah. Selain Kamen Rider Kiva, ada Kamen Rider Ixa yang merepresentasikan pendeta kalau nggak salah. Terus ada Kamen Rider Saga yang bertemakan kerajaan. Dan yang paling gotik nih, yang paling saya sukai adalah Kamen Rider Dark Kiva. Keren dan juga menawan lah kalau si Dark Kiva ini. Bentuk dan perawakannya ini memang benar-benar berasa banget gotiknya. Apalagi jika Dark Kiva dan Kiva dalam wujud Emperornya bertemu dalam satu scene. Sering kan kayak gitu kan. Nah, jadi unsur gotiknya ini berasa sekali di series Kamen Rider Kiva ini. Selanjutnya ada Kamen Rider Ray dan juga Kamen Rider Arc. Oke, Arc ini yang memang benar-benar keren dan creepy sih. Dengan tinggi yang tidak normal dan memiliki sayap, membuat rider ini menjadi badass dan creepy tapi tetap keren. Untuk SAF-nya sendiri, oke, kita bahas action figurnya. SAF Kamen Rider Kiva ini sudah cukup banyak yang rilis yang baru-baru ini. Oke, kita bahas yang old dulu yang pertama. Yang pertama ada SAF Dark Kiva, Kiva Emperor, Ixa dan juga Rising Ixa dalam bentuk SAF zaman dulu atau SAF old-nya. Nah, yang sekarang yang baru Shinkocho Seiho ada Kiva, Dark Kiva, Ixa, motornya, dan yang akan rilis di akhir tahun ada Kiva Emperor dalam bentuk Shinkocho Seiho. Oke, jadi Kiva ini kalau teman-teman belum nonton filmnya, saya rasa kurang lah. Story-nya memang benar-benar bagus sekali. Jadi ada dua timeline, tahun 1986 kalau nggak salah, dan juga tahun 2008. Dimana satu episode itu mereka saling berkesinambungan. Pokoknya keren lah. Gak rugi kalau teman-teman harus nonton Kamen Rider Kiva ini.
Oke, kita next. Berikutnya ada Kamen Rider segar bugar. Ini sudah tentu masuk ke jajaran rider dengan desain gotik kita. Dari namanya aja sudah ghost kan, artinya hantu. Oke, tema desain dari Kamen Rider Ghost ini diambil dari gambar atau konsep kartun seperti gambar yang ini nih. Ya, desainnya mirip-mirip Casper gitulah, yang botak dengan bentuk mata yang seperti ini. Ditambah lagi dengan line light di seluruh tubuhnya yang membuat Kamen Rider Ghost ini memiliki fitur glow in the dark. Pada awal series ini berlangsung, banyak sekali adegan terbang yang menurutku itu memang benar-benar badass dan juga cocok kalau ini yang melakukan itu adalah Kamen Rider Ghost. Tapi sayang semuanya terhenti karena regulasi ataupun protes dari para penonton di Jepang, sehingga adegan terbang-terbangan ini dikurangi atau dihilangi dari series Kamen Rider Ghost. Sayang banget sih, tapi itulah yang namanya regulasi. Oke, menceritakan Lord Takeru yang mati dan bisa bangkit lagi jika dalam waktu 99 hari bisa melengkapi ikonnya. Jadi ini temanya dari Kamen Rider Ghost ini sudah pasti Ghost seperti judulnya. Selain Ghost, ada Kamen Rider lainnya seperti Spectre atau Spectre. Lalu ada Kamen Rider Necrom dengan perubahan-perubahan mereka yang keren-keren dan badass banget. Terutama saat Ghost menjadi final formnya, yaitu adalah Mugen Damacy yang berdiri di tengah-tengah air gitu. Itu berasa banget majestiknya. Di series ini yang paling saya sukai adalah Kamen Rider Extremer. Memiliki desain seperti sebuah sekte ataupun penyihir. Nah, ini baru bener penyihir nih. Membuat rider ini kelihatan banget gotiknya. Ya, Ghost dan Extremer ini sama-sama gotik kalau kurasa dari desainnya memang benar-benar bagus. Oh ya, sudah lihat belum video review kita yang SAIC Kamen Rider Ghost kemarin? Kalau belum silahkan nonton videonya ya. Untuk action figurnya ada SAF Kamen Rider Ghost, Ore Damacy, terus juga ada Musashi Damacy dan juga ada Grateful Damacy. Lalu ada Spectre dan juga ada Deep Spectre. Lalu ada SAF Kamen Rider Necrom. Dengan ini 3 serangkai Kamen Rider Ghost sudah lengkap di jajaran SAF figure. Oh ya, selain SAF juga ada SAIC Kamen Rider Ghost yang sudah kita review kemarin. Oke, kita next. Berikutnya ada Kamen Rider Excite. Lah, kok Excite? Oke, kita singkirkan dulu pemeran pembantu ini ya. Yang akan kita bahas adalah pemeran utamanya, yaitu adalah Dewa dan Kuroto, Kamen Rider game zombie. Rider satu ini sudah pasti memiliki desain gotik dengan konsep zombie. Desain berwarna putih seperti tulang dan juga gesturnya ataupun koreografinya yang dibuat seperti zombie yang kita ketahui pada umumnya, membuat Kamen Rider game ini berasa banget gotiknya dengan form zombie Dangerous ini. Oke, dan juga yang uniknya Kamen Rider game zombie ini memiliki salah satu ability seperti zombie, yaitu abadi. Ya, dia memiliki darah ataupun life point 0 dan tidak bisa berkurang saat menerima damage. Jujur dari semua Kamen Rider di series Exit, hanya ini Kamen Rider yang saya sukai. Oke. Nah, untuk SAI figurnya Kamen Rider game punya 2 versi. Yang pertama ada versi menggunakan bug Fisher, dan yang paling baru ada versi Gamer Driver. Tapi yang paling mahal adalah yang versi bug Fisher-nya. Oke, sekarang kita masuk ke rider terakhir. Di sini adalah Kamen Rider Zio. Tapi bukan Zio, Guest ataupun Siwos-nya ya. Yang akan kita bahas adalah Another Rider. Ya, walaupun mereka adalah monster, tapi konsep desain mereka adalah Kamen Rider dengan wujud monster. Semua Another Rider di series ini itu temanya itu menyeramkan semua dan benar-benar gotik semua. Mungkin suatu saat nanti kita akan coba bikin video yang membahas Another Rider ini secara terpisah ya. Jadi saya memasuki Another Rider di jajaran Kamen Rider gotik kali ini karena memang desain mereka itu gotik semua ataupun menyeramkan semua. Untuk action figurnya ini nggak banyak, ada lini Sodo ataupun Shodo. Itu pun nggak semua Another Rider yang dibikin ataupun dirilis, hanya beberapa saja. Oke. Nah, berikutnya ada Kamen Rider penutup kita dari pembahasan kita kali ini adalah Kamen Rider Revice. Ya, tema Kamen Rider Revice ini memang benar-benar mengusung tema iblis sih. Tapi sejauh ini saya belum menemukan Kamen Rider dengan konsep iblis, melainkan hewani. Ya, Revice itu menggunakan konsep T-Rex kan. Terus Kamen Rider Evil juga menggunakan konsep kelelawar, dan juga ada Demon ya. Demon menggunakan konsep laba-laba. Jadi memang nggak ada tema gotik ataupun tema hantu gitulah. Jadi belum ada Kamen Rider Revice di jajaran desain gotik kita kali ini ya. Jadi prank aja sih ini. Oke, jadi segitu dulu video pembahasan kita kali ini. Spooktober kita kali ini membahas Kamen Rider dengan desain gotik. Menurut kalian Kamen Rider mana yang memiliki desain yang serem-serem, ataupun ada Kamen Rider yang belum saya sebutin list di video ini? Bisa teman-teman komen di bawah ya. Kita saling diskusi di kolom komentar.
Nah, jadi segini dulu video pembahasan kita kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.